Bab 75. Hadiah dari Davien. Masih di acara dan juga situasi yang sama, Vera terbelalak mendengar ungkapan Lisa. Aku tidak menikah dengan Tuan Rico. Lalu anak ini. Akhirnya Vera pun bertanya karena rasa penasarannya. Ini memang anaknya Tuan Rico. Jawab Lisa lagi-lagi membuat Vera kaget. Malam itu setelah tahu Anda memilih Tuan Davien, Tuan Rico frustasi, dia mabuk berat di sebuah bar, karena sudah terlalu mabuk, pemilik bar mengambil ponselnya dan menelponku, aku merasa khawatir, dan menjemputnya, aku membawanya ke apartemenku, sampainya di sana pun dirinya yang tidak sadar berpikir jika aku adalah dirimu dan terjadi kecelakaan yang membuatku jadi seperti ini sekarang. Lisa menceritakan semuanya. Vera menutup mulut menggunakan telapak tangannya karena tidak menyangka Rico sampai terpuruk seperti itu. Maafkan aku Lisa, gara-gara aku, kamu yang jadi korbannya. Tukas Vera langsung memegang tangan Lisa. Namun, Lisa menggeleng dan memegang balik kedua tangan Vera. Aku yang seharusnya minta maaf, jika aku tidak egois mungkin kalian sudah bahagia bersama. Lisa dengan begitu cepat menyeka ucapan Vera. Sudahlah, semua sudah berlalu, dan kamu bisa lihat aku begitu bahagia sekarang dengan pernikahanku. Ujar Vera dengan senyuman merekah di bibirnya. Hiduplah bahagia bersamanya. Lanjut Vera lagi, menginstruksi Lisa. Itu Han yang tidak mungkin, dia masih sangat mencintaimu. Jawab Lisa dengan wajah sendu. Kejarlah cintanya, buat dia mencintaimu. Aku rasa dia bukan lagi mencintaiku, tapi dia hanya terjebak dengan kenangan masa lalu. Bagaimanapun kami bersama bukanlah waktu yang sebentar, bantu dia untuk keluar dari masa lalunya itu. Ujar Vera memberi motivasi kepada Lisa, mengingat pengalamannya menghadapi Davien dulu, dari dia yang dingin dan kejam bisa berubah bucin kepadanya. Berbeda dengan Lisa dan Vera yang sudah akur, pada waktu yang bersamaan, Rico dan Davien sedang saling menyahuti. Saya tahu, Anda belum bisa melupakan istri saya, tapi saya mohon kendalikan diri Anda, setidaknya ingat jika dia sudah punya suami. Tukas Davien dengan begitu serius. Saya tahu dia wanita yang sangat cantik, tapi bisa Anda jaga mata Anda. Lanjutnya lagi. Rico hanya mendengarkan semua ucapan Davien, belum sempat menyela sedikit pun. Anda ingat, dulu Anda bilang jika Vera memilih Anda, maka saya yang harus mundur, dan sekarang Anda bisa melihat jika Vera memilih saya, jadi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ucap Davien mengeluarkan semua unek-uneknya. Kenapa Anda semarah itu, Ten? Wilmar, bahkan aku belum sempat bersitatap dan saling menyapa, tapi sifat posesif Anda sudah meronta-ronta ya. Jawab Rico yang semakin mengundang kemarahan Davien. Itu karena apa yang telah menjadi milik saya tidak akan bisa diambil oleh orang lain, bahkan melihatnya, karena saya tidak suka sesuatu yang berharga bagi saya dilihat dengan tatapan mengingini. Setelah mengatakan hal tersebut, Davien melangkah masuk ke dalam tempat acara meninggalkan Rico yang terbungkam dengan 1000 bahasa. Rico melihat punggung Davien yang berjalan meninggalkan dirinya dengan perasaan sakit. Dia pun menyusul Davien karena Lisa berada di dalam. Davien langsung mempigaluk Vera dari belakang mengsatu puncak kepala sang istri, membuat Vera tersentak kaget. Sayang, kamu membuatku kaget. Rengek Vera kepada sang suaminya itu. Maafkan aku sayang, apa kamu sudah selesai makan? Tanya Davien kini mengsatu pipi Vera tanpa malu. Ada Lisa yang melihat apa yang sedang mereka lakukan. Lisa yang merasa diabaikan di sana pun bangkit. Saya akan duduk kembali di meja saya. Pinta Lisa yang langsung mendapati anggukan oleh Vera. Kamu sih C1 aku di depan Lisa, kan dia jadi pergi. Vero dan Intan sudah berada di dalam kamar hotel, para tamu sudah pulang,
keluarga pun juga ikut pulang setelah makan malam bersama. Intan sedang duduk di pinggir tempat tidur, rasanya jantung Intan malam ini terasa berdetak lebih kencang. Vero mendekati Intan, dia pun meraih dagu sang istri dan menatapnya dalam-dalam. "Kenapa wajahmu tegang sekali?" tanya Vero. Aku. Kalau kamu belum siap, aku tidak akan memaksamu," ujar Vero yang tidak mau membuat sang istri merasa tertekan. Bukan Kak, aku hanya merasa gugup." Intan dengan begitu cepat menyeka ucapan Vero, membuat sang suami mengulum senyumnya. "Aku tahu perasaanmu, aku akan melakukannya dengan lembut sayang." Kata-kata Vero bagaikan menghipnotis Intan, wanita yang masih dibaluti gaun pengantin itu sekarang sudah pasrah. Vero mendekatkan bibir keduanya, lalu mengsatu dengan begitu lembut bibir sang istri. Intan seolah hanyut dalam C1 Vero, tanpa sadar dia mengalungkan tangan di leher Vero. Setelah sedikit lama bersatu Vero melepaskannya. "Lebih baik kita mandi dulu," ucap Vero dengan suara paraunya. Kedua pipi Intan kembali bersumbu merah karena terlihat tidak sabaran, dia pun langsung berlari ke dalam kamar mandi tanpa membawa satu kain pun. Sedangkan di sebuah kamar, tepatnya di kamar Davien dan Vera, calon ayah dari kedua bayi yang sedang dikandung Vera ini terus mondar-mandir di depan dinding kaca. Dia merasa tidak tenang karena malam ini adalah malam pertama bagi Vero. Dia tahu asistennya itu belum pernah menyentuh wanita, jadi dia sangat takut jika Vero gagal melakukan malam pertama. "Sayang, duduklah, kenapa kamu terus mondar-mandir seperti ini?" "Sayang, aku tahu kutu kupret tidak tahu apa-apa, aku tidak ingin dia gagal melakukan malam pertama yang begitu indah," jawab Davien yang sesekali berhenti dan mengsatu kepala Vera, lalu melanjutkan lagi langkahnya yang mondar-mandir tidak jelas. "Untuk apa kamu memikirkannya, Kak Vero pasti sudah paham," timpal Vera, namun Davien masih tidak menggubris ucapan sang istri. "Aku tahu dia sayang, dia pasti tidak mengerti apapun," lanjutnya lagi. Davien terus memikirkan cara. Dia pun mengambil ponselnya lalu mengirimkan pesan untuk asisten sekaligus sahabatnya itu. Sementara Davien sedang mengetik pesannya, Vero dan Intan sudah sama-sama selesai mandi. Intan merasa malu karena kecerobohannya melupakan pakaian gantinya, hingga harus meminta tolong pada Vero. Namun, Vero masuk dengan membawa handuk ke dalam kamar mandi. Dia pun membaluti tubuh sang istri menggunakan handuk tersebut. "Kenapa kakak masuk?" tanya Intan yang merasa malu. "Hei, untuk apa malu? Aku ini kan suamimu." Vero pun membawa Intan untuk duduk di tempat tidur. "Kamu jangan memakai baju lagi ya," ucap Vero dengan senyuman mesumnya. "Apa aku boleh meminta hakku?" tanya Vero malu-malu. Intan pun juga dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan izin, yang pertama dia lakukan adalah mengsatu kening Intan, kemudian turun pada mata, pipi, hidung sampai di bib 1R ranum milik sang istri. Akhirnya mereka pun saling bertukar selaiva. Tidak ada balasan dari Vero, dan pesannya juga masih abu-abu pertanda jika Vero belum melihat isi pesan yang dia kirimkan, yang menurut Davien sangatlah penting. Karena merasa diabaikan oleh Vero, Davien pun berniat untuk menelpon Vero. Vera yang melihatnya pun hanya menggelengkan kepala. Dia ingin mencegah, namun percuma karena Davien adalah orang yang keras kepala. Vero dan Intan sudah sama-sama berkabut gairah. Dengan lembut Vero merebahkan tubuh Intan, saat ingin merangkak ke atas tubuh Intan, tiba-tiba. Gring, gring, gring. Suara handphone Vero di atas nakas. Vero yang sudah siap tempur harus menarik nafasnya dan membuangnya dengan kasar. Dia pun berbalik dan mengambil benda pipih tersebut. Dia ingin tahu siapa pengganggu malam pengantinnya itu.
Iya Vien, ada apa? Tanya Vero kepada Davien setelah mengangkat panggilan dari bos sintingnya itu. Kenapa kamu tidak melihat pesanku? Aku cuma mau bilang kalau kamu harus membaca pesanku terlebih dahulu, supaya kamu mengerti. Ujar Davien dari seberang. Setelah itu, Davien pun langsung mematikan sambungannya. Vero yang penasaran pun melihat isi pesan yang dikirimkan Davien untuknya. Davien, lakukan pemanasan dulu sebelum melakukannya, agar mudah untuk menembusnya. Dia baru ini pertama kali, jangan lakukan dengan kasar, tapi lakukanlah dengan sangat lembut, hingga dia tidak akan merasakan kesakitan melainkan kenikmatan. Vero mengerutkan keningnya melihat pesan dari bos sintingnya itu. Apa dia sedang mengajarkanku? Dia kira aku tidak paham hingga harus dia jelaskan dengan begitu detail. Batin Vero. Vero meletakkan gawai tersebut, kemudian dia kembali mendekati Intan. Vero melihat Intan yang terbaring pasrah di atas tempat tidur, membuatnya tersenyum dan ingin cepat-cepat membuat Intan di bawah kungkungannya. Vero kembali tersenyum, dia pun ingin kembali menaiki tubuh Intan, tapi baru saja ingin naik, tiba-tiba. Gring, gring, gring. Vero yang merasa kesal karena terus diganggu dengan dering ponsel pun melangkah dengan cepat dan mengambil ponsel tersebut. Vero tambah merasa kesal karena saat melihat nama yang tertera di layar ponsel itu adalah orang yang sama. Bukannya menjawab, Vero malah mematikan panggilan teleponnya dan menonaktifkan ponselnya. Vero meraup wajahnya kasar dengan kedua tangannya, merasa frustasi dengan bos sintingnya itu. Dia pun mendudukkan bokongnya di tepi ranjang, hilang sudah gas satu rahnya yang sudah memuncak. Intan yang sudah berbaring, melihat sang suami duduk dengan keadaan frustasi pun bangkit, dia membenarkan handuk yang sudah sedikit terbuka. Intan mengusap lengan Vero lalu meletakkan pipinya di punggung Vero, membuat sang suami yang sedang menahan kesal kembali tenang. Apa kau ingin menggodaku sayang? Tanya Vero yang sudah membalikkan badannya. Intan sontak melepaskan tangannya mendengar ucapan sang suami, rencananya ingin menenangkan Vero malah dia yang digoda oleh Vero. Apa, aku cuman ingin menenangkanmu. Jawab Intan dengan pipi yang sudah bersumbu merah. Persetan dengan bos sintingnya itu, tanpa ragu Vero langsung mencoba memanasi mesinnya kembali, mulai dari mengsatuung seluruh wajah Intan, turun hingga ke intinya. Kini mereka sudah berhasil merangkai kasih dan menyatukan raga mereka, memadu kasih di malam yang panjang dan juga panas. Sedangkan Davien merasa sangat kesal karena Vero tidak menjawab panggilan darinya. Saat dihubungi kembali, asistennya malah menonaktifkan ponselnya. Sial, kutu kupret berani mematikan ponselnya. Ucap Davien begitu marah. Apa dia sudah mengerti dengan apa yang harus dia lakukan, tapi dia malah tidak menghiraukan panggilan dariku. Lanjut Davien menggerutu. Vera menggeleng kepala, lalu mendekati Davien. Sayang, apa kamu tidak merindukan anak-anakmu? Bisik Vera di telinga suami, tidak lupa menjilat sedikit telinga Davien membuat sang suami panas dingin. Setelah mendapat koneksi dari Vera, Davien melupakan rencananya mengajari Vero. Dia langsung mengangkat Vera ala bridal style membawa sang istri ke tempat tidur. Vera tersenyum menang, dia sudah tahu singanya itu akan luluh dengan cara seperti itu. Sudah aku duga. Batin Vera tersenyum dalam hati. Kedua insan ini pun tidak mau kalah dari pasangan pengantin. Mereka memang tidak pernah libur, hanya jika Vera kelelahan Davien tidak akan menuntut hak pada Vera. Pagi tiba, matahari sudah terbit menyilaukan wajah kedua insan yang masih setia memejamkan mata. Tapi tidak berapa lama, wanita yang tubuh telanjang hanya menggunakan selimut menggeliat, sepertinya dia mulai tersadar dari alam mimpinya. Saat membuka matanya, yang pertama dia lihat adalah wajah tampan sang suami.
Dia yang ternyata Intan pun tersenyum lalu memegang rahang Vero yang begitu keras. Intan merasa malu karena membayangkan apa yang telah mereka lalui malam yang panjang, hanya dinding dan alat dalam kamar yang menjadi saksi atas pergulatan mereka tadi malam. Aku merasa ini seperti mimpi, mendapatimu sebagai imamku, sungguh aku sama bahagia. Gumam Intan kecil yang tidak ingin membuat Vero terbangun. Dulu aku kira, aku hanya bisa membayangkanmu, tanpa bisa memilikimu, tapi, kini kamu adalah suamiku, pangeranku, aku sangat mencintaimu. Lanjut Intan terus bergumam. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, dan kamu pasti sangat beruntung mendapatkan suami setampan dan sebaik aku. Ucap Vero dengan mata terpejamnya, membuat Intan langsung menarik tangannya dari wajah Vero. Vero membuka matanya, dia melihat jika sang istri sedang bersumbu malu, Vero pun mendekap Intan lebih erat ke dalam P3 lukannya. Aku juga sangat mencintaimu, dan sebisaku akan selalu membuatmu bahagia. Ujar Vero. Intan merasa senang menjawabnya yang diberikan Vero, dia pun membenamkan wajahnya di dalam dada polos sang suami. Tapi saat Intan menggeser badannya, kedua gundukan yang masih belum menggunakan apapun tanpa sengaja tergesek di dada bidang sang suami, hingga membuat Vero kembali tegang karena mendapat gesekan dari gunung kembar milik Intan. Karena sudah tidak tahan, tanpa aba-aba Vero langsung membalikkan tubuh mereka dan dia pun kembali mengungkung Intan lalu mengulangi kisah semalam yang dirasanya belum cukup. Intan ingin protes pun tidak sempat, karena Vero langsung mengulum bibirnya tanpa memberi jeda untuk Intan berbicara. Akhirnya dia pun pasrah, saat sang suami kembali menyatukan cinta mereka yang terasa begitu manis. Pengantin yang semalam sudah memadu kasih, saat ini sudah selesai mandi, keduanya pun menyantap sarapan yang sudah hampir siang yang dihantarkan oleh pelayan ke dalam kamar mereka. Siap dengan sarapan, kini Vero menggendong sang istri ke balkon, lalu mendudukkan sang istri di atas pangkuannya. Intan merasa tidak nyaman, saat terpaan angin menembus kulitnya yang hanya tertutupi sebagian. Vero sengaja menyuruh Intan untuk menggunakan piyama yang begitu seksi dan terbuka. Dengan tangan melingkar di pinggang Intan, Vero terus mengsatu leher jenjang wanita yang sudah berstatus sebagai istrinya itu. Kak, geli. Rengek Intan saat Vero sesekali menggigit L3 hernya. Panggil aku sayang, aku risih mendengarmu memanggilku dengan sebutan kakak. Protes Vero yang semakin mencefembui sang istri. Wajah Intan memerah, dia merasa malu jika harus memanggil Vero dengan sebutan sayang. Cepat, panggil aku sayang. Tukas Vero lagi menyuruh Intan. Sayang aku geli. Ucap Intan dengan menahan rasa geli dan juga malu di hatinya. Wajah yang tadi memerah, malah semakin merona. Vero dapat melihat jika Intan sedang menahan rasa malu, sebuah senyuman terukir indah di bibir Vero. Apa kamu malu sayang? Tanya Vero yang semakin bersemangat menggoda Intan. Intan hanya bisa membenamkan kepalanya ke dalam dada bidang sang suami, hingga akhirnya suara ketukan pintu terdengar. Tok, tok, tok. Suara pertama masih digubris oleh mereka. Tok, tok, tok. Coba lihat siapa, mungkin saja ada hal penting. Ujar Intan, namun dia masih enggan turun dari pangkuan sang suami. Tok, tok, tok. Belum sempat menjawab, suara pintu kembali diketuk. Vero berdecak kesal merasa kesal karena mengganggu kebersamaannya dengan Intan. Sayang, biar aku membukanya dulu. Ucap Vero, dia langsung membopong tubuh sang istri dan membaringkannya di atas kasur dengan begitu lembut, kemudian ditutupi tubuh sang istri dengan selimut hingga sampai ke leher, tentu saja karena Intan hanya menggunakan piyama seksinya. Vero melangkah, ada perasaan cemas yang menggerogoti hatinya,
dia takut jika yang mengetuk pintu adalah pengganggu dirinya dan istri semalam, siapa lagi kalau bukan bos sintingnya. Sampai di pintu, Vero memegang handle pintu lalu memutarnya. Ceklek. Saat dilihatnya orang di balik pintu adalah seorang pelayan, rasanya Vero ingin mengusap dadanya, karena ternyata bukan orang yang akan mengganggu kebersamaannya dengan sang istri. Mengingat jika semalam Davien begitu kekeh menghubungi dirinya berkali-kali. Ada apa? Tanya Vero dingin kepada pelayan tersebut. Ini tuan, ada titipan untuk Anda. Jawab pelayan tersebut. Pelayan itu membawa sebuah paper bag, kemudian dia menyerahkan barang itu kepada Vero. Apa ini? Tanya Vero belum melihat isi dalam paper bag tersebut. Saya tidak tahu tuan. Itu titipan untuk Anda dari Tuan Davien. Jawab pelayan itu. Kalau begitu saya permisi tuan. Ujar pelayan itu sambil membungkukkan badannya. Vero hanya mengangguk, kemudian dia pun kembali masuk dan menutup pintu kamarnya. Intan bangun, dia melihat paper bag di tangan sang suami. Apa itu kak? Tanya Intan yang langsung mendapatkan tatapan tidak suka dari Vero. Apa itu sayang? Tanya Intan lagi dengan nada sedikit mengejek. Mendengar itu, Vero kembali tersenyum, kemudian dia pun mendudukkan tubuhnya di samping sang istri. Aku juga tidak tahu, kata pelayan tadi ini dari Davien. Jawab Vero sambil membolak-balik benda 4 segi di tangannya. Sini aku buka. Intan langsung meraih paper bag berwarna coklat tersebut, dia sudah tidak sabar ingin melihat isinya. Tunggu sayang. Vero menahan tangan Intan, dia takut jika isi di dalamnya itu barang-barang aneh. Mendengar nama pengirimnya saja sudah membuatnya ragu, jarang-jarang Davien baik hati memberikannya hadiah, dia mulai curiga jika bosnya itu akan mengerjai dirinya. Mengingat jika dirinya pernah membuat Vera kesakitan gara-gara lilin yang dia pasangankan di dalam kamar Davien dan Vera pada waktu itu. Kenapa? Bosmu itu tidak mungkin mengirimkan bom untuk kita. Ucap Intan, dia pun kembali membukanya. Saat dia membukanya, Intan melihat sebuah kotak persegi, dia pun mengeluarkan kotak tersebut. Kotak apa ini? Tanya Intan bergumam sendiri. Cepat buka sayang, kita akan tahu isinya. Celetuk Vero yang ternyata juga penasaran. Mendengar itu, Intan langsung membuka kotak persegi panjang tersebut. Setelah melihat hasil isi dari dalam kotak tersebut, keduanya sama-sama membelalakkan mata. Ini.